Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan di hari ini. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini lagi kami boleh bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Firman-Mu yang menjadi pelita bagi kami, yang mengarahkan hidup kami, memperbaharui kami, menjadi makanan rohani kami. Dan biarlah dengan kekuatan firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, hadirlah dan memberkati kami. Dan biarlah kami semua yang mendengarkan firman Tuhan ini sungguh-sungguh berada dalam kontrol Tuhan, berada dalam hadirat Tuhan, dan kami semua siap untuk diperbarui oleh kebenaran firman-Mu. Kami semua anak-anak-Mu Tuhan, siap melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membaca bagian firman Tuhan hari ini yang terambil dari Lukas pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-27 sampai yang ke-36. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara semua dan silahkan menyimak dalam Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang membenci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Tema kita adalah mengasihi dengan kasih Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus yang mengajarkan tentang kasih. Jadi ajaran kekristenan ciri khasnya itu adalah kasih. Landasan utamanya itu adalah kasih. Kalau kita perhatikan menjelang atau berjalannya COVID-19 ini, virus yang merebak di berbagai belahan negara dan dunia saat ini. Beberapa waktu ini kita melihat banyak orang terjebak dalam kehidupan yang egois. Banyak orang yang mencoba untuk mencari keuntungan sendiri. Banyak orang, terutama di Hong Kong beberapa waktu yang lalu, ada banyak orang menjual masker dengan harga yang abnormal. Oke lah, boleh menjual dengan harga yang naik dibanding dengan harga-harga sebelumnya. Tapi kalau sudah berpuluh lipat kali ganda, itu saya pikir sudah tidak normal lagi. Demikian juga dengan penimbunan sembako di beberapa tempat. Banyak orang memikirkan dirinya sendiri. Orang tidak lagi hidup dalam kasih. Bukan hanya itu saja, dalam keluarga-keluarga, dalam kehidupan orang tua, ada banyak keluarga-keluarga yang mengalami broken home. Ada banyak orang yang saling menyakiti.
Ada banyak orang yang hambar kehidupannya, tidak lagi saling mengasihi. Si A memikirkan diri sendiri, si B memikirkan diri sendiri, si bapak memikirkan diri sendiri, si istri memikirkan diri sendiri. Bahkan kalau kita lihat dalam keluarga bisa terjadi pertikaian hanya karena warisan. Kebanyakan seperti itu. Karena warisan orang bisa saling membunuh. Kita bisa lihat di tayangan-tayangan televisi, banyak orang karena uang mereka bisa saling membunuh, karena tanah, karena berebut hasil panen, dan banyak hal lagi. Dan itu tentunya sangat menyedihkan kalau kita lihat seperti itu. Tapi itu real, itu nyata, itu bisa terjadi. Bahkan orang yang jatuh cinta kemudian menikah bisa berpisah, bisa bercerai. Mereka lupa mereka pernah saling jatuh cinta. Mereka lupa mereka pernah saling memuji. Mereka lupa bahwa mereka pernah saling merindukan satu dengan yang lain. Sehingga akhirnya memutuskan untuk berpisah. Sekarang mari kita perhatikan apa kata firman Tuhan dalam hal kasih. Yang pertama yang kita mau renungkan adalah kita dipanggil untuk mengasihi. Bapak Ibu Saudara bisa simak di dalam firman Tuhan ayatnya yang ke-27 dari Lukas pasal 6 tadi, ayat 27 sampai ayatnya yang ke-28. Di sini jelas. Yang pertama, kita dipanggil untuk mengasihi. Kita dipanggil untuk mengasihi. Jadi kita tidak dipanggil untuk mencaci, kita tidak dipanggil untuk membenci, kita tidak dipanggil untuk sakit hati, kita tidak dipanggil untuk dendam. Tapi sebaliknya, dipanggil untuk mengasihi. Lalu siapa sih musuh kita? Ya, ketika kita bergaul di dalam masyarakat, bersosialisasi, dalam hidup bersosialisasi, kita akan bertemu dengan orang-orang yang tidak suka kepada kita. Orang yang membenci kita, itulah musuh kita. Dalam arti kata musuh di sini adalah orang yang tidak suka kepada kita. Jadi kita dipanggil untuk mengasihi mereka. Tuhan Yesus memanggil kita untuk kita mengasihi. Di situ dikatakan supaya kita berdoa, supaya kita meminta berkat. Nah, berarti Tuhan mau posisi kita itu bukan di posisi orang yang seperti mengutuk. Kalau orang mengutuk, kita balas dengan mengutuk, kita sama saja dengan mereka. Kalau orang mencaci kita, kita balas dengan mencaci, kita sama dengan mereka. Dan Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mau posisi kita itu adalah tidak seperti mereka. Supaya kita keluar dari hal-hal yang seperti itu. Supaya kita keluar dari posisi yang seperti itu. Kalau orang mencaci kita, orang tidak suka kepada kita, orang membenci kita, orang mengutuk kita, kita ambil waktu untuk berdoa. Untuk memberkati mereka, memintakan berkat. Kata firman Tuhan, mintalah berkat untuk mereka. Supaya apa? Supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus aktif, yaitu mengasihi musuh dan berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Kalau kekristenan kita hanya pasif, maka itu kita tidak menjadi berkat. Kalau kekristenan kita hanya pasif, itu kita tidak akan mengubah dunia. Kita akan menjadi orang Kristen yang biasa saja. Bahkan mungkin kita juga akan menjadi batu sandungan. Bahkan terlebih lagi, kekristenan kita itu akan dikecam oleh banyak orang. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang kita mau renungkan adalah Tuhan Yesus mempersiapkan kita untuk mengasihi. Dan Tuhan memberikan langkah antisipasi kepada kita. Ada hal-hal atau tantangan atau problem atau sesuatu terjadi. Nah, ini pada bagian ayat yang ke-29 sampai 31. Ini sangat terkenal sekali. Ya, teman saya dulu mengatakan, kalau orang Kristen itu tampar aja dia. Tenang aja, nanti kalau dia ditampar pipi kiri pasti dikasih pipi kanan. Kebetulan dia bukan orang Kristen, dia non-Kristen. Kalau saya ingat itu, saya tersenyum Bapak Ibu Saudara. Nah, ayat ini tidak berbicara secara harfiah.
tidak berbicara secara literal, tapi ini ada maksud yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Ketika kita dipanggil untuk mengasihi dan mempraktekkan kasih, itu ada tantangan. Mungkin kita akan mengalami rasa sakit, mungkin kita akan dihina, mungkin kita akan merasakan ditekan, tetapi firman Tuhan nasihatkan kepada kita untuk kita tidak memposisikan diri menjadi korban, ya. Tidak memposisikan diri menjadi orang yang tersakiti. Tidak memposisikan diri menjadi orang yang dirugikan. Kita dipanggil keluar dari itu semuanya. Untuk itulah firman Tuhan katakan, kalau kamu ditampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipi yang lain. Itu maksudnya adalah Tuhan mempersiapkan kita supaya posisi kita tidak seperti orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Ketika ada orang menghina, ketika ada orang yang menyudutkan kita, ada orang yang membenci kita, kita harus keluar dari yang namanya dirugikan, dari yang namanya merasa dikorbankan, merasa kita tersakiti. Kita tidak boleh berada di posisi itu. Jadi posisi kita adalah sebagai anak-anak Tuhan yang punya kasih. Ya, walaupun kita tidak kebal dari rasa dirugikan atau rasa disakit. Kalau diomongin rasanya tidak enak, kita tidak kebal. Dan itu juga tidak mudah. Tetapi kita dipanggil keluar dari perasaan-perasaan seperti itu. Kalau ada orang yang selalu merasa tersakiti, dijadikan korban, di gereja merasa diomongin, di gereja merasa orang lain tidak mengasihi dia, itu akan sangat menyedot energi atau perhatian orang lain. Dan kita bisa melihat bahwa tipe-tipe orang seperti itu pasti orangnya egois. Dan tidak mungkin bagi dia untuk mengasihi orang lain. Itu orang-orang seperti ini, itu sulit memiliki kepekaan. Sulit untuk dia mengasihi orang lain. Sulit juga untuk mengubah dunia, seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau melihat orang memiliki kekurangan, dia sudah melihat orang lain itu tidak layak, dia maunya semua orang itu melihat kepadanya. Dia menuntut orang lain untuk bertumbuh, padahal dia sendiri tidak bertumbuh. Kalau ada orang melaju, ada orang imannya sudah mulai meningkat sedikit, tapi ada kekurangannya, dia langsung mengkritik orang tersebut. Dia sibuk menilai orang lain. Itu orang-orang yang tersakiti. Maka Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil untuk keluar dari perasaan-perasaan seperti itu. Sebaliknya, kita dipanggil untuk mengasihi. Dan Tuhan mempersiapkan kita bagaimana cara mengasihi. Yaitu ketika kita ditampar pipi kiri, belilah pipi kanan. Dalam artian, level kita mengasihi itu tidak seperti orang di luar sana. Tapi sebaliknya, kalau orang di luar sana levelnya segini, maka levelnya Tuhan Yesus itu adalah segini. Ini artinya Bapak Ibu Saudara, kita mesti punya stok kasih. Sudah punya stok perasaan bahwa ketika orang melakukan ini kepada saya, itu kita tidak merasa tersinggung lagi. Jadi tidak mudah tersinggung lagi, tidak mudah kecewa, tidak mudah sakit hati. Dia lebih cepat bertumbuh. Ketika orang mengkritik dia, ketika orang menilai dia akan menerima dengan positif. Dia melayani Tuhan dengan segenap hatinya karena dia tahu dia bertanggung jawab kepada Tuhan. Dia tidak peduli orang menilai apapun kepada dia. Karena dia sudah punya stok, dia sudah punya persiapan, dia sudah prepare dengan firman Tuhan. Bahwa kalau orang seperti ini kepada kamu, kamu mesti begini. Makanya di sini dikatakan kalau ada orang meminta jubahmu, kasih sekalian bajumu. Itu artinya memang kita sudah siap betul apa yang akan terjadi. Ini kan tidak diartikan secara literal atau secara hurufiah. Jadi kalau zaman dahulu itu orang Israel itu kan memakai jubah dan baju. Lalu Tuhan sampaikan, kalau orang meminta jubahmu, kasih sekalian bajumu. Jadi artinya dia tidak pernah merasa dia dikorbankan atau menjadi korban karena dia sudah siap. Itu maksud dari firman Tuhan ini. Jadi sebagai anak Tuhan, kita siap dengan situasi apapun, dengan omongan apapun.
Baik itu di gereja, baik itu di luar gereja, baik dalam keluarga maupun di luar keluarga, dimanapun kita berada. Karena kita tidak bisa mendikte orang seperti yang kita mau. Kita tidak bisa menuntut orang lain berkata-kata seperti yang kita mau. Kita tidak bisa mengubah orang seperti yang kita mau. Bagian yang ketiga yang akan kita renungkan adalah hidup dalam kasih. Yang pertama tadi kita dipanggil untuk mengasihi, dipersiapkan untuk mengasihi. Yang ketiga, hidup dalam kasih Allah. Bagian ini terdapat di dalam ayat yang ke-32 sampai ayatnya yang ke-36. Ayat 32 sampai ayatnya yang ke-34 itu berbicara tentang ukuran dunia. Ini kan hukum take and give. Jadi kalau kita memberi, nanti orang juga akan memberi kepada kita. Kalau kita meminjamkan, nanti juga akan dikembalikan kepada kita. Jadi hukum dunia take and give itu menurut Alkitab itu biasa saja. Itu ukurannya, levelnya masih biasa. Itu umum. Nah, makanya Bapak Ibu Saudara, saya sering sampaikan di gereja kita ini, ketika kita membesarkan anak kita, ketika membiayai mereka, itu kalau konsep di timur ya, di negara kita, itu kita berharap supaya nanti ketika kita tua, kita dirawat oleh mereka. Bahkan ada orang tua yang ngancam, awas lu nanti ya, kalau nanti papa mama sudah tua, kamu nggak ingat papa mama ketika membiayaimu. Sementara firman Tuhan, ukuran kasih bukan seperti itu. Kalau saya selalu mengajarkan di tempat ini, supaya kita membesarkan anak-anak kita, membiayai mereka, itu memang sudah tugas kita. Suatu saat ketika kita tua nanti, mereka ingat kita, puji Tuhan. Mereka merawat kita, puji Tuhan. Tapi kalaupun tidak, kita sudah prepare diri kita memang. Bagaimana nanti ketika kita tua nanti. Tetapi yang paling penting dan terutama adalah mengajarkan mereka untuk mereka hidup takut akan Tuhan. Kalau mereka hidup takut akan Tuhan, sudah pasti mereka akan mengasihi orang tuanya. Karena ada hukum firman Tuhan dalam hukum Taurat, yaitu mengatakan hukum yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu, dan seterusnya dan seterusnya. Tentu kita hafal hukum itu. Itu Tuhan menegur sistem kasih yang take and give. Tuhan katakan kalau kita melakukan itu semua, kita masih sama dengan dunia. Kita masih sama dengan orang-orang berdosa. Kita memberi, kita mengharapkan kembaliannya. Ketika kita membiayai anak, kita menuntut mereka merawat kita. Tidak salah, kita sebagai anak, kita harus menghargai dan merawat orang tua kita. Tapi ketika kita sebagai orang tua yang takut akan Tuhan, hendaknya kita memiliki kasih Tuhan. Bukan karena tuntutan keegoisan kita, karena kita sudah pernah memberi mereka, kita membesarkan mereka, saya berhak menuntut itu. Bukan. Itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saya pikir kita harus memperbaharui cara berpikir kita. Kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Take and give itu di dunia itu wajar. Tapi Tuhan mau kita di atasnya. Tuhan mau yaitu kita hidup dalam kasih. Artinya ketika kita memberi dan menerima, itu kita melihat sumbernya adalah Tuhan. Dan ketika kita memberi kepada orang lain, hendaklah kita itu melakukannya untuk Tuhan. Bukan karena untuk dihargai orang lain, untuk dihormati orang lain. Dan kalaupun kita menerima dari orang lain, berterima kasih itu perlu. Tetapi hendaklah kita mengucap syukur kepada Tuhan, Tuhan pakai orang lain untuk memberkati kita. Jadi hidup dalam kasih. Ayat 36, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus menghendaki kita untuk memiliki hati yang penuh kasih. Bukan karena orang mengasihi kita, lalu kita mengasihi mereka. Itu kita masih sama dengan dunia. Bukan karena orang memberikan sesuatu kepada kita, lalu kita memberikan sesuatu kepada orang lain. Bukan. Itu belum sesuai dengan standar yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah supaya kita punya kualitas kasih seperti Tuhan. Kasihnya Tuhan Yesus itu adalah kasih seperti yang kemarin kita rayakan, yaitu Paskah, Jumat Agung ya sebelumnya. Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib
untuk menebus kita berdosa. Bukan karena kita sudah memberikan sesuatu kepada Tuhan. Bukan karena kita sudah memberikan hidup kita kepada Tuhan, karena kita melayani Tuhan. Bukan. Justru firman Tuhan katakan di dalam kitab Roma, ketika kita masih berdosa, Tuhan telah mengasihi kita. Tuhan rela mati bagi kita. Itu adalah kasih Tuhan. Karena kita punya Tuhan, karena kita punya Allah yang mengasihi kita, maka Tuhan menghendaki kita punya kasih seperti Dia. Allah adalah bukan Allah yang didikte, Allah yang disogok sesuatu dulu baru Dia mengasihi kita. Allah adalah Allah yang inisiatif. Dia melakukan karena memang Dia memiliki kepribadian adalah kasih. Allah itu kasih, kata kitab Yohanes. Jadi memang Allah itu naturnya adalah kasih. Jadi Allah melakukan itu semua, menebus dosa kita, bukan karena kita layak dikasihi. Bukan. Bukan karena kita layak untuk menerima pengampunan dosa. Bukan. Kasih seperti itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Orang yang tidak layak untuk kita kasihi, bukan karena mereka layak dikasihi maka kita mengasihi. Bukan karena orang memberi sesuatu kepada kita, makanya kita mengasihi. Bukan. Tapi justru sebaliknya. Mereka yang tidak layak dikasihi, kita harus mengasihi. Orang yang menyakiti kita, kita harus mengampuni. Orang yang mencaci kita, orang yang membenci kita, kita harus mintakan berkat kepada Tuhan dan kita doakan mereka. Itu maunya Tuhan. Itu kerinduan Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan mau supaya kita bukan sekedar mengasihi orang yang mengasihi kita. Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, itu biasa. Tapi kalau kita mengasihi orang yang tidak mengasihi kita, kita mengasihi orang yang membenci kita, itu baru luar biasa. Dan kita bersyukur karena kita mengenal kasih Allah yang seperti ini. Inilah hidup dalam kelimpahan itu. Yaitu kita murah hati. Bukan tergantung berapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa siap kita berkorban untuk orang lain oleh karena Yesus. Seberapa banyak kita bisa memberikan diri kita untuk orang lain. Ini bukan saja tentang materi, tapi perasaan. Jadi bukan hanya sekedar berkorban, kita ngasih seberapa dalam bentuk materi, tapi juga perasaan. Dimanapun kita berada, karena itu akan teruji kasih kita nanti. Baik itu ketika kita melayani Tuhan. Ada saja orang di gereja mungkin yang ngomongin kita. Mungkin ketika kita dipanggil menjadi hamba Tuhan, ada saja tantangan yang kita hadapi. Mungkin kita ketika kita melakukan yang baik, mencoba untuk meninggalkan semua dosa, datang orang dari masa lalu yang mencibir, yang mungkin tidak menyemangati kita. Semua itu bisa terjadi. Tetapi ingatlah Bapak Ibu Saudara, Tuhan katakan, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi artinya kita siap. Jadi kita benar-benar mempersiapkan hati kita untuk kita bisa hidup dalam kasih. Marilah kita hidup dalam kasih. Bapak Ibu Saudara, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesai merenungkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengajarkan untuk kami hidup dalam kasih. Kami dipanggil, dipersiapkan untuk hidup dalam kasih. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau memperlengkapi kami anak-anak-Mu dengan pengajaran yang luar biasa, yang dunia ini tidak miliki, yaitu kasih. Terima kasih Bapa. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang menyenangkan hati-Mu, melakukan semua kehendak-Mu Tuhan. Tolong kami Bapa, supaya kami senantiasa hidup dalam kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati siapapun yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, supaya siapapun yang mendengarkannya, mereka semuanya hidup dalam kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Dikau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.